Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Wiyoko, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Dana Badra, Yogyakarta. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tema tentang energi baru dan terbarukan terkait dengan solar water heater. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan saudara-saudara muslim kita di Indonesia. Jangan lupa siapkan makan sahur besok pagi agar puasa kita semua bisa berjalan dengan lancar dan tuntas. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita masuk kepada pembahasan kita malam hari ini, yaitu terkait dengan solar water heater atau pemanas air tenaga matahari. Solar water heater, pemanas air energi matahari. Sebelum kita masuk ke tema utama, kita ulas kembali tentang energi. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk di dunia. Selama ini, sumber energi yang kita gunakan dan diolah berasal dari bahan bakar minyak atau fosil. Akan tetapi, sumber energi yang satu ini memiliki kelemahan, yaitu sumber energi ini tidak bisa diperbaharui, sehingga ketersediaan di alam semakin berkurang dari waktu ke waktu. Akibatnya, dalam jangka panjang kita dapat saja mengalami krisis energi. Sebagai solusi permasalahan ketersediaan sumber energi, kita harus segera beralih ke sumber energi baru dan terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah di alam, yaitu air, angin, panas bumi, biomasa, energi laut, matahari, dan lain-lain. Mengapa kita memilih sumber energi yang satu ini? Karena selain jumlahnya yang melimpah, sumber energi yang satu ini juga ramah lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada salah satu sumber energi yang ada, yaitu energi matahari. Perlu kita ketahui, potensi energi matahari sangatlah besar, yaitu sekitar 4,8 kWh per meter persegi per hari. Jumlah ini sangatlah besar, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Baru sebatas pada skala kecil seperti solar home system, pompa air, televisi, komunikasi, dan solar water heater atau pemanas air energi matahari. Teman-teman semua, energi matahari merupakan energi utama yang memancar ke permukaan bumi. Di Indonesia, yang merupakan negara tropis di sepanjang garis khatulistiwa dengan luas daratan hampir 2 juta kilometer persegi, menerima penyinaran matahari lebih dari 6 jam sehari atau sekitar 2.400 jam setahun. Terkait potensi energi matahari di Indonesia, radiasi matahari diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, kawasan barat Indonesia dengan distribusi penyinaran sekitar 4,5 kWh per meter persegi per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%. Kedua, kawasan timur Indonesia dengan distribusi penyinaran sekitar 5,1 kWh per meter persegi per hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Dari klasifikasi intensitas radiasi matahari di Indonesia, dapat kita lihat secara rinci dalam tabel berikut ini. Daerah di kawasan barat Indonesia memiliki intensitas radiasi matahari rata-rata 4,5. Dan kawasan di timur Indonesia memiliki rata-rata intensitas radiasi matahari 5,1. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa potensi energi matahari di Indonesia sangat besar. Hal ini adalah karunia sekaligus tantangan bagi kita bangsa Indonesia. Nah, salah satu pemanfaat energi matahari yang tepat guna adalah dengan
solar water heater atau pemanas air energi matahari. Dewasa ini ada dua jenis pemanas air energi matahari. Pertama, pemanas air energi matahari aktif. Pemanas ini memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan air, namun distribusi air panas dan air dingin memakai bantuan daya listrik khususnya pada perangkat kontrol otomatis serta pompa. Dipasang di hotel, rumah sakit, apartemen, dan gedung besar lain. Kedua, pemanas air energi matahari pasif. Pemanas air tenaga matahari pasif memakai 100% energi matahari. Prinsip kerja dari pemanas air energi matahari adalah termosifon, yaitu salah satu disiplin ilmu termodinamika di mana air yang suhunya lebih tinggi selalu berada di atas dan air yang suhunya lebih rendah selalu berada di bawah. Hal ini terjadi karena massa jenis air yang bersuhu lebih tinggi adalah lebih ringan dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Pemasangan komponen pemanas air energi matahari dapat kita lihat di dalam gambar ini. Panel kolektor diletakkan miring dan posisinya berada di bawah tangki penyimpanan. Dengan posisi ini, air yang suhunya lebih tinggi akan naik ke tangki penyimpanan, dan air yang suhunya lebih rendah akan turun ke panel kolektor untuk dipanaskan kembali. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai air digunakan pada waktunya. Dari sekian banyak model pemanas air energi matahari, berikut ini adalah salah satu model yang digunakan, yaitu pemanas air kolektor surya plat datar yang dilengkapi dengan kaca penutup. Di dalam gambar dapat dilihat bahwasanya pipa kolektor pipa header ditutup dengan kaca penutup. Untuk mengetahui performa teknologi dari pemanas air energi matahari model kolektor surya plat datar dengan penutup kaca, maka dilakukan sebuah penelitian. Agar penelitian yang dihasilkan sesuai, maka dilakukan pengukuran intensitas cahaya yang diterima kolektor terlebih dahulu. Hasilnya, kolektor surya plat datar dengan penutup kaca pada tanggal 18 Juni atau satu kaca penutup dan tanggal 19 Juni atau dua kaca penutup nilainya hampir sama. Setelah mendapatkan data intensitas cahaya matahari yang diterima oleh kolektor surya, maka kemudian dilakukan pengukuran suhu air masuk dan suhu air keluar pada kolektor surya, baik pada satu kaca penutup maupun dua kaca penutup. Dari dua data dengan intensitas cahaya yang bersama, didapatkan nilai suhu air masuk dan suhu air keluar seperti pada grafik. Dari grafik dapat kita lihat bahwasanya suhu air masuk pada kolektor surya dengan satu kaca penutup awalnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan suhu air masuk pada kolektor surya dengan dua kaca penutup. Akan tetapi, setelah dipanaskan, suhu air keluar pada dua kaca penutup nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan suhu air keluar pada satu kaca penutup. Setelah didapatkan data suhu air masuk dan suhu air keluar, baik pada kolektor surya dengan satu kaca penutup maupun dua kaca penutup, maka kemudian dihitung kenaikan suhunya. Pada grafik ini, dapat kita lihat bahwasanya kenaikan suhu pada kolektor surya dengan dua kaca penutup lebih besar nilainya bila dibanding dengan kenaikan suhu pada kolektor surya dengan satu kaca penutup. Kemudian, dari data-data yang sudah didapatkan, kita hitung efisiensi per laju aliran massa. Maka kita dapatkan bahwasanya efisiensi per laju aliran massa pada kolektor surya dengan dua kaca penutup nilainya lebih besar dibanding bila dengan kolektor surya dengan satu kaca penutup.
Hal ini bisa kita lihat pada grafik ini. Masuk ke potensi aplikasi di Indonesia. Sebuah studi kasus dilakukan di Surabaya dengan melakukan atau mengubah berbagai variasi sudut kemiringan dari 0 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, dan 35 derajat. Kemudian berbagai arah hadap atau sudut azimut, yaitu ke selatan, barat, utara, dan timur. Pertama, pengujian dilakukan dengan menguji variasi sudut azimut terlebih dahulu. Setelah didapatkan sudut yang optimal, baru pengujian dilakukan dengan variasi sudut kemiringan. Debit aliran air adalah 75 liter per jam, dan rentang waktu pengujian adalah pukul 9 pagi hingga pukul 15 sore. Pada studi kasus tersebut, didapatkan sudut azimut atau arah hadap yang optimal diketahui menghadap ke utara, karena pengujian berada di Surabaya yang secara geografis terletak di selatan Katulistiwa. Rasio suhu air keluar dibanding dengan suhu air masuk paling tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik tersebut. Dari peletakan sudut azimut utara, didapatkan nilai maksimal efisiensi yaitu 64,96%, sedangkan rata-ratanya adalah 63,93%, seperti yang dapat dilihat di dalam tabel ini. Pada studi kasus tersebut, dilakukan pula perbandingan efisiensi tanpa dan dengan sudut kemiringan. Hasilnya adalah efisiensi dengan sudut kemiringan nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan efisiensi tanpa sudut kemiringan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam tabel ini. Setelah kita dapatkan arah hadap atau sudut azimut yang optimal, maka kita lakukan variasi sudut kemiringan dari 0 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, kemudian 35 derajat. Dengan berbagai sudut kemiringan itu, dapat kita lihat di dalam grafik bahwasanya sudut 30 derajat menghasilkan nilai paling tinggi untuk efisiensi panas. Sebagai kesimpulan, dapat kita sampaikan bahwasanya energi adalah kebutuhan yang penting. Sumber energi dari bahan bakar minyak atau fosil semakin hari semakin berkurang ketersediaannya. Oleh karena itu, beralih ke sumber energi baru dan terbarukan adalah pilihan yang bijak. Dari sekian banyak sumber energi baru dan terbarukan, radiasi matahari adalah alternatif yang bisa digunakan, salah satunya untuk memanaskan air. Efisiensi pemanas air energi matahari bergantung pada material dan rancang bangun yang digunakan. Baiklah teman-teman semua, demikian tadi penjelasan saya terkait dengan solar water heater atau pemanas air energi matahari. Semoga penjelasan saya tadi dapat membuka wawasan kita semua terkait dengan potensi energi matahari di Indonesia yang begitu besar. Harapannya, ke depan kita bisa mengaplikasikannya dan mengembangkannya agar kita dapat membangun kemandirian energi di Indonesia di masa yang akan datang. Baiklah teman-teman semuanya, demikian presentasi dari saya. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.